Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Kita bertemu lagi dengan Bu Ai. Di video ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Apa sih bilangan pecahan itu? Untuk lebih jelasnya, kita simak video ini bersama-sama ya. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang pertama adalah sebuah pizza dipotong menjadi 6 bagian. Gambar kedua adalah gambar 5 bagian dari 6 bagian pizza tadi. Maka dituliskan 5/6. Gambar yang ketiga adalah 3 bagian dari potongan pizza tadi. Dituliskan 3/6. Nah, anak-anak, dari ilustrasi gambar ini, apakah kalian tahu apa itu pecahan? Baik anak-anak, kita lanjutkan pada yang pertama, yaitu pengertian bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B. A dan B ini adalah bilangan bulat. B tidak boleh sama dengan 0. A disebut pembilang, B disebut penyebut. Paham ya anak-anak? Sekarang kita lanjutkan pada poin 2, yaitu jenis-jenis bilangan pecahan. Yang pertama, pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Contohnya, 5/6, 2/5, 3/7, dan masih banyak lagi. Jenis pecahan yang kedua adalah pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bagian pecahan biasa. Contohnya, 2 5/6, 4 2/3, 5 3/8, dan masih banyak lagi. Jenis pecahan yang ketiga adalah pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang dituliskan dengan tanda koma. Contohnya 0,35, 1,05, 2,4, dan sebagainya. Jenis pecahan berikutnya adalah persen. Persen adalah pecahan dengan penyebut 100. Dilambangkan seperti tulisan ini ya. Contohnya 5% artinya 5/100. 24% artinya 24/100. Berikutnya adalah permil. Permil adalah pecahan dengan penyebut 1000. Dilambangkan dengan seperti ini ya. Contohnya 11/mil artinya 11/1000. Kita lanjutkan pada poin 3, yaitu mengubah bilangan pecahan. Yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Contohnya 24/10 sama dengan 2,4. 5/100 sama dengan 0,05. Perhatikan anak-anak, kalau pembaginya 10, maka 1 desimal. Kalau pembaginya 100, maka 2 desimal. Paham ya? Kita lanjutkan pada contoh yang kedua, yaitu 5/8. Nah, kita menghitungnya dengan menggunakan porogapit. Gambar ini namanya porogapit. Angka 5 ditaruh di dalam, kemudian yang di luar angka 8. 5 dibagi 8 tidak bisa, maka ditambahilah 0 menjadi 50. Tetapi di atasnya porogapit juga harus diberi 0,
50 dibagi 8 sama dengan 6. Tuliskan di atas. Kemudian 6 kali 8 sama dengan 48. 50 dikurangi 48 sama dengan 2. 2 masih belum bisa dibagi dengan 8, maka tambahi angka 0. 20 dibagi 8 sama dengan 2. 2 kali 8 sama dengan 16. Kemudian dikurangi. 20 dikurangi 16 sama dengan 4. 4 dibagi 8 belum bisa, maka ditambah lagi 0 menjadi 40. 40 dibagi 8 sama dengan 5. 5 kali 8 sama dengan 40. Kemudian 40 dikurangi 40 sama dengan 0. Jadi 5/8 sama dengan 0,625. Paham ya? Anak-anak, kita lanjutkan pada mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Contohnya 0,25. 0,25 ini 2 desimal, berarti per 100. 0,25 sama dengan 25/100. Kemudian disederhanakan, masing-masing dibagi 25. Itu 25 dibagi 25 per 100 dibagi 25 sama dengan 1/4. Berikutnya 2,4. 2,4 ini adalah 1 desimal. Jadi kalau 1 desimal berarti 24/10. Kemudian masing-masing disederhanakan dengan dibagi 2. 24 dibagi 2 per 10 dibagi 2 sama dengan 12/5. Nah, 12/5 ini bisa dibagi. 12 dibagi 5 adalah 2, tapi masih sisa 2. Jadi penulisannya 2/5. Paham ya anak-anak? Kita lanjutkan pada mengubah pecahan yang ketiga, yaitu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contohnya 25/6. Cara mengubahnya, 25/6 sama dengan 2 kali 6 ditambah 5/6. Sama dengan 2 kali 6, 12. 12 ditambah 5 sama dengan 17. Jadi 17/6. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang pengertian pecahan, jenis-jenis pecahan, kemudian mengubah pecahan. Nah, sekarang kita lanjutkan pada latihan soal. Latihan soal ini kalian kerjakan secara mandiri di rumah. Jika belum paham, silahkan bertanya.